Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Bandung, Jawa Barat, yaitu MCD, atau di Twitter itu tanya demit ya, atau Jurik Ciwide. Keren banget ini kisahnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor misteri di Kampung Ujung. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1995, di mana ada sebuah peristiwa yang sempat menggegerkan kampung tempat aku tinggal pada saat itu. Cerita ini aku dapat dari orang-orang yang berdagang ke kampung tersebut dan singgah ke warung ibuku untuk beristirahat. Dan cerita dari mereka semuanya sama. Kisah di sebuah kampung bernama Kampung Ujung, sebuah kampung terpencil dan jauh dari keramaian kota. Kampung tersebut memang tersembunyi di antara hutan bambu dan perbukitan. Satu-satunya jalan ke kampung itu melewati jalanan yang berbatu di dekat kampungku yang sulit untuk dilewati pada saat itu. Cerita ini dialami oleh Pak Ujang dan istrinya Neng yang tinggal di kampung tersebut. Pada saat itu, Pak Ujang yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani dan beternak kini sedang berbahagia karena istrinya Neng hamil setelah mereka menunggu kehadiran sang anak 5 tahun lamanya. Pak Ujang kini bekerja lebih keras. Selain bekerja menjadi buruh tani, dia juga bekerja sebagai peternak di kampungnya. Itu semua ia lakukan demi untuk persiapan kelahiran sang anak yang ia damba-dambakan. Selama kehamilan itu, Pak Ujang benar-benar menjaga Neng dan calon buah hatinya. Bahkan dia melarang Neng untuk duduk di samping pintu, tidak boleh menyisir rambut di luar rumah di kala maghrib, juga mitos-mitos yang bisa membuat hal buruk kepada sang buah hati. Pak Ujang percaya bahwa mitos-mitos itu tidak boleh dilanggar, apalagi dirinya tinggal di kampung yang kental dengan mitos-mitos tersebut. Pak Ujang berusaha agar Neng tidak melanggar pantangan itu, apalagi Neng yang merupakan orang yang berasal dari pinggiran kota tentu saja tidak terlalu hafal dengan mitos-mitos tersebut, sehingga Pak Ujang seringkali mengingatkannya. Namun rupanya Neng malah menganggap apa yang dilakukan suaminya itu adalah sebuah kekangan, apalagi dia sendiri tidak terlalu mempercayai mitos-mitos itu. Memang apa hubungannya duduk di pintu dengan bayi yang lahir sehat, Kang? Tanyanya. Neng selalu bertanya alasan di balik segala larangan itu, namun suaminya memilih diam dan tersenyum karena apabila ia menjelaskan tentang hal yang ia percaya, Neng pasti akan terus mengajak berdebat, dan itu tidak baik untuk calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Rupanya bukan Pak Ujang saja yang merasa khawatir. Para tetangga dekat yang ada di sekitaran rumah Neng pun melakukan hal yang sama. Beberapa kali tetangganya memperingatkan Neng agar lebih berhati-hati atas apa yang ia lakukan. Neng, jangan menyisir di luar kalau udah maghrib, pamali, ujar Bu Imas yang merupakan tetangga dekatnya. Dia sengaja memperingati Neng karena dia melihatnya menyisir rambut yang panjang di teras rumah sambil menunggu suaminya yang pulang dari kebun di sore itu. Neng hanya membalasnya dengan anggukan, namun dia tidak pernah mempercayai semua larangan tersebut ketika ada orang yang memperingatinya.
Seiring berjalannya waktu, usia kandungan Neng semakin besar, bahkan beberapa kali Neng mulai merasakan sesuatu yang berat di perutnya. Tanda-tanda kelahiran sudah mulai terlihat. Pak Ujang yang melihat hal itu seketika langsung memanggil tetangganya, ibunya, dan para Ji yang bisa membantu kelahiran anaknya. Di kampung Pak Ujang memang tidak ada bidan ataupun dokter. Kalaupun ada, mereka harus berjalan jauh dengan jalanan yang berbatu dan juga terjal. Sehingga satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah para ji atau dukun beranak yang sudah biasa membantu persalinan di kampung tersebut. Dan benar saja, ketika dia meninggalkan rumah dan menitipkan Neng pada ibunya dan tetangganya, Neng tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Neng tahu bahwa ini adalah sebuah pertanda bahwa bayinya akan segera lahir. Tak lama kemudian, Pak Ujang datang ke rumah bersama para ji. Para ji yang melihat Neng mulai kesakitan langsung membawa peralatan seadanya untuk persalinan pada saat itu. Pisau bambu dia persiapkan, sebuah kain bersih yang sudah dipersiapkan oleh mertuanya, juga minyak kelapa yang diambil dari dapur rumahnya kini dibalurkan ke atas perut Neng yang kian merintih kesakitan. Para Haji menyeru Pak Ujang untuk keluar. Ia hanya boleh dibantu oleh sesama wanita selama proses persalinan itu berlangsung. Pada akhirnya, proses persalinan itu dimulai. Di rumahnya yang remang-remang itu, Neng terbaring lemah di atas dipan, tubuhnya menggeliat menahan rasa sakit yang kini semakin menjadi. Para Haji seketika mulai bekerja dengan segala keterbatasan. Ia mencoba mendorong bayi itu dengan memijat perut atasnya dan bergerak ke bawah secara perlahan. Waktu seolah-olah berjalan lambat. Ketika proses persalinan itu berlangsung, Pak Ujang hanya bisa menunggu di luar rumah dengan hati yang tidak karuan. Pikirannya melayang-layang, memikirkan kondisi istrinya yang sedang berjuang hidup dan mati atas buah hati yang ia damba-dambakan. Ia merasa tidak berdaya. Beberapa kali teriakan terdengar dari dalam rumah, namun Pak Ujang tidak bisa melakukan apa-apa pada saat ini. Dia hanya berjalan bolak-balik di sekitar teras dengan rasa khawatir yang begitu besar pada istrinya. Setelah perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya bayi itu lahir. Namun bukannya merasa bahagia, para Haji hanya bisa menatap bayi itu beberapa detik dengan wajahnya yang panik. Bayi yang sudah keluar itu tidak langsung bernafas, sehingga para Haji seketika langsung melakukan sesuatu. Ia membalikkan tubuh bayi itu, menepuk-nepuk punggungnya agar cairan yang ada di dalam tubuhnya bisa keluar. Wajahnya tampak pucat ketika ia melakukan hal itu kepada bayi. Namun tak lama kemudian rasa pucat itu berubah, terpancar wajah yang lega setelah mendengar suara tangisan dari bayi itu yang menggema hingga ke seluruh rumah. Neng yang memang sudah beberapa tahun menunggu kehadiran buah hati seketika langsung meminta para Ji untuk melihat bayinya. Rasa senang terpancar di wajahnya, sebuah kegembiraan yang tidak bisa ia lukiskan semasa hidup kini muncul di dalam dirinya. Meskipun ada sesuatu yang tidak diketahui olehnya, bahkan oleh tetangga dan ibu mertuanya yang membantu persalinannya, yaitu para Haji yang lupa untuk membersihkan sisa-sisa kelahirannya, sehingga sebagian ari-ari bayi yang sudah dipotong masih tertinggal di dalam tubuhnya dan tidak dikeluarkan. Setelah bayi dimandikan dan dibersihkan, bayi tersebut kemudian diserahkan kepada Neng. Pak Ujang yang awalnya menunggu di luar kini dipanggil untuk melihat bayinya yang dia idam-idamkan. Pak Ujang sangat menunggu momen ini. Ia sangat bersyukur atas kelahiran anaknya, bahkan dia berjanji kepada Neng bahwa dirinya akan lebih giat bekerja untuk keluarganya sekarang. Namun tampaknya kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar. 3 hari kemudian, Neng tiba-tiba saja jatuh sakit. Pada awalnya itu hanyalah demam biasa, namun suhu tubuhnya semakin tinggi dari waktu ke waktu. Pak Ujang merasa khawatir atas apa yang terjadi kepada istrinya, sehingga ia melakukan apapun agar bisa membuat istrinya sehat kembali. Para tetangga dan ibu mertuanya pun secara bergantian mengurusnya. Ketika Pak Ujang sedang bekerja, apalagi kini ada sebuah bayi mungil yang harus dia urus, sehingga rumah Pak Ujang nampak ramai oleh orang-orang yang membantu.
Setelah 1 minggu berjalan, sakitnya tak kunjung sembuh. Bahkan kini sakitnya bertambah parah dan membuat tubuh Neng menjadi lemah. Salah satu tetangganya yang bernama Bu Imas teringat bahwa dia pernah menegurnya akibat menyisir rambut di sore hari, dan itu adalah kepercayaan yang dilanggar oleh Neng pada saat itu. Bu, apa mungkin ya si Neng sakit gara-gara dia nyisir rambut sore hari? Soalnya sakitnya bertambah parah, gak kunjung sembuh, kata Bu Imas yang berkata kepada ibu mertua Neng pada saat itu. Ibu mertuanya yang mengetahui itu seketika langsung memanggil Pak Ujang dan mencari tahu kebenarannya. Pak Ujang yang mendengar hal itu pun membenarkan ucapannya, sehingga mereka hanya bisa saling berpandangan dan berkata, apa sih Neng pamali? Karena dia mengabaikan hal tersebut, katanya dengan nada yang sedikit panik. Semakin hari, tubuh Neng semakin lemah, bahkan air susu yang keluar dari tubuhnya hanya sedikit, sehingga bayi yang diurus olehnya seringkali menangis karena air susunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan kini, setiap malam Neng mulai mengigau. Dia membicarakan hal-hal yang tidak jelas dengan kondisi badan yang masih demam. Dia menyebut-nyebut nama-nama yang sudah meninggal, dari mulai ibunya, kakek neneknya, bahkan bapak mertuanya yang sudah tiada. Neng juga sering kali merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan hal itu membuat Pak Ujang semakin panik, sehingga dia mendatangi kembali Paraji untuk menyembuhkan Neng yang kian bertambah parah. Paraji yang datang dan mengecek kondisi Neng hanya bisa menebak-nebak penyakit yang diderita Neng pada saat itu. Wajar saja, Paraji tidak memiliki keahlian seperti dokter ataupun perawat yang bekerja di rumah sakit. Keahlian mendeteksi penyakit yang dia lihat hanya berbekal pengalaman selama dirinya menjadi Paraji di dalam hidupnya. Paraji itu mencoba untuk tetap tenang. Ia memijit-mijit beberapa bagian di tubuhnya. Lalu tak lama ia juga memberikan beberapa obat herbal untuk Neng minum pada saat itu. Paraji juga meminta air mineral. Lalu ia melakukan sesuatu dengan memberikan beberapa mantra ke arah air mineral itu, lalu memberikannya kepada Pak Ujang. Ini air doanya, Jang. Kasih sama istrimu. Ini akan membantu menenangkan rasa sakitnya, katanya dengan nada yang pelan. Pak Ujang yang mempercayai bahwa Paraji bisa menyembuhkan akhirnya mengangguk dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Paraji untuk kesembuhan istrinya. Namun setelah air itu diminum sampai habis, kondisi Neng tidak kunjung membaik, malah semakin parah. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Bahkan kini dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Hingga 3 hari setelah Paraji mencoba untuk menyembuhkan Neng, akhirnya meninggal dunia karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang dideritanya. Tangis Pak Ujang pecah ketika istrinya yang ia sangat sayangi kini sudah tidak bernyawa. Apalagi kini ia memiliki bayi yang baru lahir dan harus dia urus sendirian. Kabar tentang meninggal dunianya Neng akhirnya tersebar. Para tetangga berkumpul untuk mengurus pemakaman Neng dan memakamkannya di pemakaman umum yang ada tepat di belakang kampung. Ujang merasa terpukul atas kejadian itu. Ia membawa jenazah istrinya dan membantunya menurunkan ke liang lahat. Tali yang mengikat kepalanya ia buka secara perlahan. Lalu tak lama ia menyimpan beberapa bola yang terbuat dari tanah untuk bantalan kepalanya. Tubuh jenazah Neng dimiringkan ke kiri dan tak lama kemudian ditutup oleh papan yang sudah dipersiapkan di pemakaman itu. Secara perlahan, Neng yang sudah tidak bernyawa ditutup oleh tanah. Pak Ujang terlihat menahan tangis ketika proses pemakaman berlangsung. Pada malam setelah pemakaman itu, para tetangga kembali berkumpul untuk memberikan semangat kepada Pak Ujang. Bahkan ibunya sendiri berkata padanya, "Sudah, jangan ditangisi. Mungkin Seneng tujuannya sudah tercapai, yaitu dapat keturunan sebelum akhirnya dipanggil sama Yang Maha Kuasa," katanya sambil menggendong cucunya. Pak Ujang merasakan sebuah kesedihan yang mendalam di dalam dirinya. Setiap kali bayinya menangis, ia kembali teringat kepada istrinya yang kini sudah tiada.
Tapi setelah beberapa hari ditinggal oleh Neng, dia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan bayinya. Bayi yang kini diurus oleh Pak Ujang dan ibunya sering kali menangis tanpa henti setiap malam. Sudah berbagai cara dia lakukan agar bayi tersebut bisa tertidur kembali, namun semuanya sia-sia. Bahkan Pak Ujang rela keluar kampung untuk membeli susu formula, tapi tetap saja tangisannya tidak berhenti. Setiap kali bayi itu menangis, matanya melotot tajam seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Setelah beberapa malam berlalu, Pak Ujang sadar kalau tangisannya itu akan berhenti tepat jam 3 pagi dan si bayi akan kembali tertidur layaknya bayi lain pada umumnya. Pak Ujang yang khawatir karena mungkin ini semua masih ada hubungannya dengan Neng dan hal-hal yang melanggar mitos ketika diambil, hingga akhirnya Pak Ujang memindahkan bayi tersebut ke rumah ibunya. Tapi rupanya hal itu tidak berhasil karena kemanapun dia pergi bersama bayinya, hawa di sekitaran mereka berdua masih saja tetap berubah. Suasana rumah ibunya nampak begitu dingin setiap malam, seperti ada hawa aneh mengisi di setiap sudut rumah. Belum lagi tangisan bayinya yang terus berlanjut, seperti ada sesuatu yang membuatnya gelisah setiap malam. Semakin lama tangisannya semakin aneh. Bayi itu menangis tanpa ada air mata dan melotot ke setiap sudut rumah, dan itu membuat Pak Ujang dan ibunya panik di setiap malam. Hari terus berlanjut. Keanehan yang dia rasakan semakin terasa. Pak Ujang seringkali mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Terkadang langkah kaki itu disertai dengan suara cekikikan yang tipis dan juga melengking. Pada awalnya dia mengira hal itu hanyalah halusinasinya saja karena dirinya yang kurang tidur dan tekanan batin atas kehilangan istri yang ia sayangi. Namun ketika suara itu semakin sering terdengar, dia merasakan sesuatu yang tidak beres di luar sana karena beberapa kali dia melihat sesosok wanita yang terkadang berdiri di teras rumah dan melihat ke arah kamar di mana bayi itu berada. Wajahnya sangat mirip dengan Neng yang kini sudah meninggal, namun bedanya kini ia muncul bukan sebagai ibu dari bayinya, tapi sebagai sesuatu yang mengerikan dengan tampilannya yang menyeramkan. Dan ketika Pak Ujang melihat dari arah jendela, sosok itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk pada malam itu. Di suatu malam, tangisan bayi Pak Ujang kembali memecah keheningan. Neneknya kini mencoba menenangkannya dengan menggendongnya, namun semakin lama tangisan bayi itu malah semakin keras, seakan-akan bayi itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Neneknya yang kebingungan akhirnya membawanya ke kamarnya. Dia membiarkan Pak Ujang untuk tertidur kembali karena sudah beberapa hari dia kurang tidur akibat menjaga anaknya sendiri. Sebagai sosok nenek dan ibu dari Pak Ujang, dia berharap bisa menenangkan bayi itu, tapi tepat ketika dia membuka tirai jendela kamar, dia terkejut atas apa yang dilihatnya di dalam kamar. Tepat ketika tirai itu terbuka, di sana berdiri sosok Neng dengan penampilan yang berbeda. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia memakai baju putih yang lusuh dengan beberapa bercak tanah berwarna coklat di tubuhnya. Dia muncul seperti sosok kuntilanak, apalagi dia seperti tahu bahwa ibu mertuanya muncul sambil membawa anaknya sekarang. Tak lama kemudian, dia mulai tersenyum pelan. Tatapannya terlihat tajam ke arah ibu mertuanya dengan senyuman yang mengerikan. Tatapannya terlihat begitu dingin. Dan tak lama, ia mulai membuka mulutnya dan berkata padanya, "Kembalikan anakku, biar aku yang mengurusnya." Suaranya yang pelan tapi terasa menggema di seluruh ruangan. Hal itu tentu saja membuat ibu mertuanya menjerit ketakutan. Tubuhnya bergetar dan tak lama kemudian ia langsung berlari ke ruang depan sambil memanggil-manggil anaknya. "Ujang, bangun Jang," katanya dengan nada yang panik. Mendengar teriakan itu, Pak Ujang segera berlari ke dalam kamar. Namun lagi-lagi saat dia tiba dan melihat kondisi kamar ibunya, sosok Neng kembali menghilang. Kamar ibunya kini kembali kosong, seperti tidak terjadi apa-apa di dalam sana. Kemunculan sosok Neng tepat di depan ibunya membuat mereka kini tak bisa tidur nyenyak. Di tengah-tengah tangisan bayi yang masih belum berhenti, Pak Ujang terjaga sepanjang malam.
Hingga akhirnya, tepat di jam 2 malam, tanpa sadar mereka sudah tertidur. Rasa kantuk yang begitu kuat membuat mereka berdua tak sadar sudah memejamkan mata mereka, apalagi rupanya tangisan bayi sudah mulai mereda. Meskipun tepat setengah 3 subuh, mereka kembali terbangun dari tidurnya, terdengar suara cekikikan yang keras dari luar rumah. Suara cekikikan itu disertai dengan suara tawa mengerikan, bahkan suara itu seperti berbeda sekarang. Dia terlihat senang di luar sana, namun tetap saja suara itu mengerikan untuk didengar oleh mereka semua. Ujang sadar bahwa ketika dia dan ibunya bangun, bayi yang seharusnya ada di dekatnya kini menghilang sontak. Hal itu membuat jantung mereka berdetak kencang. Pak Ujang yang kebingungan kini mencoba mencari di seluruh penjuru rumah, namun tetap saja bayi tersebut tidak ditemukan. Hingga akhirnya suara tertawa itu terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas terdengar. Suara itu muncul tepat di atas rumah mereka. Pak Ujang yang mendengar hal itu secara tiba-tiba saja berlari. Dia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Pak Ujang yang panik langsung membuka pintu depan yang terkunci, disusul oleh ibunya yang berlari dari belakang. Dan ketika mereka keluar dan melihat ke atap rumah, Pak Ujang tiba-tiba saja terdiam. Tubuhnya mendadak beku dan tak bisa digerakkan. Bagaimana tidak, di atas sana dia melihat sosok istrinya dengan wujud yang menyeramkan, terlihat sedang menggendong bayi itu di dalam pelukannya. Bayi itu mulai terlihat menangis. Ketika Pak Ujang melihatnya dari teras rumah, Neng hanya tertawa melihat bayi itu menangis dalam pelukannya. Suaranya semakin melengking dengan wajah yang menakutkan. Bahkan kakinya terlihat digerakkan seperti sedang berayun-ayun di atas sana ketika angin malam menerpa tubuhnya. Pak Ujang merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia kini melihat dengan jelas sosok istrinya dengan wujud yang berbeda. Dia tidak menghilang lagi seperti apa yang dia lihat dalam beberapa hari ini. Namun di balik ketakutannya ada sebuah perasaan lain yang muncul secara perlahan, yaitu sebuah keberanian yang mengharuskan dia untuk segera menyelamatkan bayinya. Di tengah-tengah tangisan bayi dan suara cekikikan yang melengking di tengah malam, Pak Ujang langsung berlari mencari tangga yang ada di dekat rumahnya. Dengan wajahnya yang panik, dia langsung menaiki tangga itu dan berteriak ke arah Neng. "Neng, balikin anak kita, Neng," katanya sambil mengulurkan tangannya. Neng yang duduk di atap rumah hanya menatapnya dengan senyuman yang mengerikan. Ia terus menggendong bayinya yang terus menangis tanpa henti di dalam pelukannya. Hingga akhirnya tepat ketika Pak Ujang hampir sampai dan ingin membawa bayinya pergi, tiba-tiba tubuh Neng melayang ke udara. Dia terbang menjauh membawa serta bayi itu bersamanya. Tubuhnya terlihat terbang ke arah perkampungan dan menghilang ke dalam kegelapan yang pekat. Pada saat itu Pak Ujang hanya bisa duduk di atas atap. Jantungnya berdetak dengan kencang, nafasnya terengah-engah. Dirinya merasa putus asa dan panik atas apa yang dia lihat. Namun hanya beberapa detik hingga akhirnya ia menggelengkan kepala. Bahkan dengan tubuhnya yang gemetar, ia kembali turun dari atap rumah dan berlari untuk mencari bantuan. Pak Ujang berlari di tengah kegelapan malam bersama dengan ibunya. Satu-satunya tempat yang akan dia tuju adalah pos ronda yang letaknya ada di tengah-tengah kampung. Pak Ujang yang berlari dari rumah akhirnya bertemu dengan Pak Umar dan beberapa warga yang sedang berjaga. Tanpa membuang waktu lama, ia berkata bahwa bayinya telah hilang dan ia meminta bantuan mereka semua untuk mencarinya. Pak Umar dan para warga tentu saja panik. Setelah mendengar hal itu dari Pak Ujang, tak lama kemudian mereka bersama-sama langsung bergegas mencari bayi Pak Ujang. Para warga dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyisir seluruh kampung dengan senter yang mereka bawa. Dan setelah beberapa jam mencari, akhirnya bayi itu bisa ditemukan. Bayi itu ditemukan ketika kokok ayam pertama terdengar, dan tempat mereka menemukan bayi itu adalah tempat yang tidak mereka duga sebelumnya. Bayi itu terlihat tergeletak begitu saja dengan posisi tertidur di atas makam Neng. Ia ditemukan oleh beberapa warga di tengah-tengah kuburan yang sunyi dan menyeramkan. Pak Ujang yang mendengar kabar tersebut seketika langsung berlari ke arah makam. Ia langsung memeluk tubuh bayinya dan segera membawa bayinya pulang ke rumah.
Setelah kejadian pada malam itu, rupanya teror Neng masih berlanjut. Bahkan kini tidak hanya kepada Pak Ujang dan bayinya saja. Teror akan kemunculan Neng di tengah malam mulai merambat ke seluruh kampung. Para warga yang awalnya hanya mendengar cerita yang menyeramkan itu dari Pak Umar dan warga yang sedang ronda, kini mulai mengalami sendiri bagaimana Neng muncul dan bergentayangan di seluruh kampung. Sosoknya kini berubah menjadi seperti kuntilanak dengan tawa yang melengking dan mengerikan. Suara itu seperti terdengar melayang di gang yang sepi di setiap malamnya. Salah satu orang pertama yang mengalaminya adalah Pak Umar. Pak Umar yang sering melakukan ronda malam seperti biasa sedang berjaga di pos bersama dua temannya. Mereka duduk di bawah pohon jambu besar yang tumbuh di dekat pos ronda. Pada awalnya, malam itu terasa sangat tenang. Hanya ada suara jangkrik dan gemerisik dari dedaunan yang ditiup oleh angin malam. Namun, suasananya berubah mencekam ketika terdengar suara tawa cekikikan yang samar terdengar dari atas pohon jambu yang ada di dekat situ. Pak Umar dan dua temannya penasaran akan suara tersebut. Seketika mereka melihat ke arah atas sana, dan di saat itulah mereka melihat Neng yang sedang duduk di salah satu dahan pohon jambu yang tepat di atas mereka. Rambutnya panjang terurai, matanya terlihat melotot tajam ke arah mereka yang berada di bawah pohon. Kakinya berayun-ayun secara perlahan, seolah-olah sedang menikmati pemandangan malam di atas sana. Pak Umar yang melihat dengan jelas sosok yang duduk di atas sana seketika lemas, wajahnya terlihat pucat dan seketika muncul keringat dingin yang mengucur deras di dahinya. "Neng," katanya gemetar. Tepat ketika mendengar hal itu, seketika Neng tertawa. Bahkan kali ini tawanya terdengar lebih keras, suaranya menggema seantero kampung, membuat bulu kuduk Pak Umar dan dua temannya merinding seketika. Pak Umar kini tidak bisa lagi mengontrol tubuhnya. Dengan refleks, dia melemparkan senternya lalu berlari terbirit-birit meninggalkan pos ronda bersama dengan kedua temannya. Kabar tentang penampakan Neng dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kampung, dan tidak lama setelah kejadian itu, giliran Bu Ima yang menjadi sasaran berikutnya. Pada saat itu, seperti biasa, Bu Ima hendak pergi ke pasar pada jam 4 subuh. Bu Ima yang terbiasa pergi ke pasar tidak pernah merasa takut meskipun jalanan kampung sepi dan gelap. Namun, di pagi itu nampak berbeda. Bu Ima yang berjalan seorang diri di jalanan setapak seperti merasakan ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Pada awalnya, dia mengira jika hal itu hanyalah ibu-ibu lain yang hendak pergi ke pasar sama seperti dirinya. Tapi aneh, langkah orang di belakangnya itu tidak pernah mendahuluinya. Bahkan semakin lama langkah itu terdengar semakin dekat dan berjalan tepat di belakang punggungnya. Merasa ada yang tidak beres dengan orang yang ada di belakangnya, Bu Ima mempercepat langkahnya. Namun suara langkah kaki di belakangnya juga ikut bertambah cepat, hingga akhirnya dia yang tidak tahan dengan orang yang mengikutinya langsung menoleh ke arah belakang. Di saat itu juga dia membeku karena tepat di belakangnya kini ada sosok Neng yang berdiri tepat 2 meter dari wajahnya. Neng tersenyum, bahkan dia memiringkan kepalanya sehingga rambutnya terurai setengah dan menutupi sebagian wajahnya. Apalagi tak lama setelah Bu Ima melihatnya, Neng tersenyum lebar dan tak lama kemudian dia tertawa cekikikan tepat di depan Bu Ima sebelum akhirnya dia terbang ke atas dan menghilang di dalam kegelapan. Saat itu juga Bu Ima langsung berteriak histeris. Dia langsung jatuh ke tanah dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Butuh beberapa menit sehingga dia bisa mengendalikan dirinya lagi, dan setelah ia mempunyai tenaga untuk berdiri kembali, dia langsung berlari terbirit-birit kembali ke rumah dan melupakan niatnya untuk kembali ke pasar. Teror demi teror yang dilakukan oleh Neng membuat warga kini semakin ketakutan. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan bagi mereka sekarang. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Cekikikan Neng yang melengking sering terdengar melayang di udara, dan hal tersebut menambah kengerian suasana malam di kampung itu. Para ibu-ibu kini sudah takut untuk ke pasar, bahkan untuk sekedar ke kamar mandi atau mengambil kayu bakar di belakang rumah. Mereka takut jika sosok Neng akan muncul dan menakut-takuti mereka.
Apalagi bapak-bapak yang biasa ronda kini pun mulai enggan untuk berjaga ketika malam tiba, membuat kampung itu semakin hening dan semakin sunyi ketika malam. Pak Ujang beberapa kali mendengar keluhan dari para warga. Mereka semua berkata bahwa Neng bergentayangan karena melanggar mitos ketika sedang hamil. Pak Ujang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri tahu bahwa Neng memang tidak percaya hal-hal seperti itu. Jiwanya kini tertekan dan ia merasa bertanggung jawab atas teror yang dialami oleh tetangga-tetangganya sekarang. Pak Ujang pun tidak diam saja. Ia mencoba berkonsultasi dengan beberapa orang pintar yang berada di luar kampung. Para orang pintar memberikan perlindungan kepada Pak Ujang dan keluarga. Mereka yakin bahwa Neng tidak akan membawa bayinya lagi ketika berada di rumah. Tapi entah mengapa dari mereka semua tidak bisa memberikan solusi yang pasti ketika Pak Ujang meminta untuk memurnikan jiwa Neng. Mereka hanya berkata bahwa jiwa Neng yang bergentayangan terjadi akibat ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ketika ditanya oleh Pak Ujang, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Neng ketika bergentayangan. Di tengah-tengah tekanan dari tetangga dan para warga kampung yang ketakutan, Pak Ujang juga tidak bisa tidur dengan tenang. Bayi yang merupakan anak satu-satunya itu tidak bisa tidur dengan tenang. Dia selalu gelisah sepanjang waktu, seolah-olah merasakan kehadiran ibunya yang sudah tiada. Di beberapa saat, Pak Ujang juga sering merasakan hal yang sama. Dia tahu bahwa Neng sering kali datang ke rumah untuk melihat bayi mereka. Meskipun kini Neng tidak bisa masuk ke dalam rumah, tapi Pak Ujang tahu dari suara tertawa dan suara dari kaki yang diseret di teras rumah. Beberapa kali Pak Ujang membuka jendela, beberapa kali pula Pak Ujang melihat sosok Neng berdiri di sana. Neng hanya tersenyum. Dia seperti kuntilanak yang menyeramkan. Dan ketika Pak Ujang melihatnya, Neng seketika menghilang. Pak Ujang yang pada awalnya ketakutan, kini malah mengejar Neng ketika ia muncul. Dia ingin mendekat dan mencoba berbicara dengan Neng. Dia ingin mengetahui kenapa istrinya bisa menjadi seperti ini. Namun ketika dia melihatnya, Neng selalu menghindar. Beberapa kali dia mengejar sampai keluar rumah dan Neng selalu saja menghilang dalam sekejap mata. Hal itu tentu membuat Pak Ujang semakin frustasi. Kenapa Neng? Kenapa kamu harus menghantui kita semua? Gumamnya ketika dia sedang mengejar Neng yang muncul dan tiba-tiba menghilang tepat di hadapannya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di kampung semakin memuncak. Beberapa warga sudah merasa bahwa di kampung mereka sudah tidak aman lagi. Mereka semakin mengurung diri di dalam rumah ketika malam tiba. Ibu-ibu seringkali memanggil anak-anaknya. Ketika matahari sudah terbenam, mereka langsung masuk ke dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Namun semakin mereka mencoba menghindar, Neng malah semakin menampakkan diri seolah-olah dia ada di mana-mana dan mereka tidak pernah bisa melarikan diri darinya. Pak Ujang tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum situasinya semakin memburuk. Tapi apa? Dia tidak tahu cara untuk menghadapi Neng yang kini sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Pak Ujang yang kini menitipkan kembali bayinya ke ibunya, kini malah keluar dan mencari Neng setiap malam. Dia ingin memastikan bahwa Neng tidak akan menghantui para tetangganya lagi. Setiap kali suara cekikikan dan tertawa yang melengking, Pak Ujang pasti mengejarnya. Namun lagi-lagi setiap Neng dia mendekat, Neng selalu menjauh dan menghilang. Pak Ujang merasa sebenarnya Neng tidak ingin mencelakai dirinya yang merupakan suaminya. Namun di satu sisi dia akan terus bergentayangan apabila hal yang belum dia selesaikan belum bisa dipenuhi. Pak Ujang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kemunculan Neng di kampung. Beberapa kali dia kembali mendatangi orang pintar, bahkan ke pemuka agama yang ia kenal di luar kampung. Dengan bantuan mereka, kampung tersebut sempat aman selama 3 bulan. Para warga yang awalnya ketakutan kini berani lagi untuk beraktivitas. Namun di bulan keempat, semua ketenangan itu kembali hancur seiring dengan munculnya Neng yang menakut-nakuti para warga yang sedang
sedang melaksanakan ronda malam. Neng kembali duduk di salah satu dahan pohon jambu yang berada dekat dengan pos ronda. Rambutnya terurai menutupi wajah, bajunya yang putih nampak kotor dan usang. Dia kembali tertawa dengan suaranya yang menggema di udara pada malam itu. Hal itu tentu saja membuat bulu kuduk para warga yang sedang melaksanakan ronda berdiri semua, dan secara tiba-tiba Neng muncul dan duduk di antara mereka semua. Hal itu tentu saja membuat mereka langsung berlari meninggalkan pos ronda. Seketika isu tentang Neng yang kembali muncul langsung menjadi pembicaraan hangat para warga. Pak Ujang yang pada awalnya merasa tenang kini kembali tertekan. Cerita itu menyebar dengan cepat hingga sampai kepadanya. Para warga yang melihat sosok Neng dari dekat pun tidak bisa tidur dengan tenang, karena dia selalu teringat senyumannya yang mengerikan ketika muncul dengan tiba-tiba dan duduk di antara mereka. Rasa stres kembali muncul dan mulai menggerogoti pikiran Pak Ujang. Tidur yang pada awalnya nyenyak selama 3 bulan ini kini mulai terganggu kembali. Setiap kali dia memejamkan mata, pasti ada saja suara aneh di luar rumah. Sebuah suara yang sering dia dengar 3 bulan yang lalu. Pak Ujang yang sudah pasrah akhirnya hanya bisa membiasakan dirinya dengan kehadiran Neng di setiap malamnya. Begitu juga dengan para warga yang tinggal di sana. Pak Ujang hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Neng. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Pikirannya terlalu buntu. Dia sudah pasrah, bahkan membiarkan sosok Neng bergentayangan setiap malam di kampungnya. Kampung itu kembali diteror oleh Neng hingga 1 tahun lamanya. Hingga akhirnya menginjak tepat 1 tahun lebih setelah kematian Neng, entah mengapa bayi yang diurus oleh neneknya mendadak sakit panas. Para jin kembali datang dan membantu pengobatannya, menyarankan bahwa dia harus dibawa ke puskesmas yang letaknya jauh dari kampung tempat mereka tinggal, karena dia bertanggung jawab untuk menjaga cucunya selagi Pak Ujang bekerja. Akhirnya, dia mau tidak mau harus keluar kampung, membawa cucunya yang sedang sakit itu untuk berobat ke puskesmas. Ia berjalan menyusuri jalanan setapak, melewati persawahan dan kebun-kebun warga, bahkan beberapa kali melewati jembatan yang terbuat dari bambu agar bisa sampai ke puskesmas. Sambil menggendong cucunya yang kini tertidur, dia langsung mendaftar ke puskesmas untuk mengambil antrian. Setelah itu, dia langsung duduk dan menunggu dirinya dipanggil untuk diperiksa. Namun, tak disangka-sangka, ia bertemu dengan Abah Uki, seseorang yang umurnya tidak jauh dari dirinya. Dia dan Abah Uki adalah teman ketika mereka masih anak-anak, dan Abah Uki rupanya masih mengenal dirinya ketika duduk dan menunggu dirinya dipanggil untuk masuk ke ruangan dokter. Abah Uki yang memang sering kali ke puskesmas karena kesehatannya yang mulai lemah, seperti merasa ada yang aneh dengan bayi yang sedang tertidur di dekatnya. Lalu tak lama, ia pun tiba-tiba berkata, "Anak itu masih suka nangis malam-malam," katanya dengan nada pelan. Neneknya tentu saja kaget kala mendengar hal tersebut. Dia yang mengenal dengan Abah Uki hanya bisa mengangguk, dan ketika mendapatkan respon tersebut, Abah Uki kembali bertanya, "Sepertinya ada masalah dari si ibu bayi ini. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibunya?" Katanya dengan nada yang pelan. Hal itu membuat dirinya semakin kaget, dan tak lama kemudian dia akhirnya mengingat kembali bagaimana Neng melahirkan bayinya. Lalu tak lama kemudian dia jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah mendengar hal tersebut, Abah Uki hanya bisa mengangguk pelan. Dia melihat bayi kecil itu dan mengusapnya beberapa kali rambutnya, dan tak lama setelah itu dia kembali berkata, "Sebenarnya, mau kemanapun anakmu mendatangi orang pintar untuk memurnikan jiwa Neng, itu tidak akan bisa bertahan lama, karena bukan itu masalahnya. Si Neng bergentayangan karena ada sesuatu yang belum diselesaikan. Ada sesuatu yang tertinggal di tubuhnya ketika ia selesai melahirkan. Selama itu tidak diambil, maka dia akan terus bergentayangan." Abah Uki sempat terdiam sebentar. Ia kembali berpikir bahwa jarak kematian Neng kini sudah menginjak 1 tahun lebih, dan mungkin tubuh Neng kini sudah menjadi tulang belulang. Dia terdiam begitu lama, memikirkan solusi atas apa yang terjadi, dan tak lama kemudian ia kembali berkata,
gali kembali makam si Neng, bersihkan makamnya, lalu ganti tanah yang menguburnya dengan tanah yang baru. Mandikan kembali si Neng, meskipun jasadnya sudah menjadi tulang belulang. Semoga hal itu bisa membuat si Neng tidak bergentayangan lagi. Abah Uki memberikan sebuah solusi yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang pintar yang Pak Ujang temui sebelumnya. Dan ketika sang nenek mendengar hal tersebut, seketika dia langsung mengangguk dan berterima kasih kepadanya atas saran yang diberikan. Apa yang dikatakan oleh Abah Uki akhirnya disampaikan olehnya kepada Pak Ujang. Dia menceritakan semuanya dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Semoga ini menjadi solusi agar si Neng tidak gentayangan lagi ya Jang, katanya dengan nada yang pelan. Pak Ujang yang mendengar hal itu seketika langsung lemas. Ia merasa bersalah karena tidak sadar atas apa yang terjadi pada saat itu. Jika saja pada saat itu dia, ibunya, dan para tetangga yang membantunya sadar bahwa ada sesuatu yang tertinggal di tubuh Neng setelah ia melahirkan, mungkin saja Neng pada saat ini masih hidup dan bisa mengurus bayinya bersama dirinya. Pak Ujang semakin merasa bersalah, apalagi ketika Neng sakit setelah melahirkan hingga akhirnya meninggal. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Ujang akhirnya kembali ke rumah tetangganya. Ia mendatangi mereka satu persatu, menceritakan apa yang terjadi dan juga menceritakan tentang solusi yang diberikan oleh Abah Uki. Bahkan dia sampai memohon agar mereka semua bisa membantunya untuk menggali kembali makam Neng. Pada awalnya mereka semua terdiam, rasa ragu dan takut seketika menyelimuti mereka. Namun ketika melihat Pak Ujang yang menangis dan memohon di depan mereka semua, pada akhirnya tetangga-tetangganya luluh dan siap membantu Pak Ujang bersama para warga yang lain. Tak butuh waktu lama, para tetangga itu langsung berlari ke seluruh kampung untuk meminta bantuan. Mereka menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan oleh Pak Ujang dan memohon agar seluruh warga membantu agar teror Neng bisa segera berakhir. Setelah banyak warga yang siap membantu, akhirnya mereka berbondong-bondong ke arah pemakaman. Mereka menggali kembali makam Neng yang sudah hampir 1 tahun lebih di sana. Suara sekop dan cangkul kini mulai terdengar. Wajah-wajah pucat dari mereka terlihat dengan jelas. Ada rasa keraguan dari dalam diri mereka. Mereka takut mereka gagal dalam memurnikan Neng dan berakhir dengan kemunculan Neng tepat di depan keluarganya. Ujang juga nampaknya merasakan hal yang sama. Jantungnya berdetak kencang setiap kali cangkulnya menggali tanah makam istrinya. Makam yang sudah digali itu semakin lama semakin dalam, dan tak lama kemudian sebuah kain kafan yang putih terlihat secara perlahan. Kain kafan itu terlihat sangat kusam dan kotor, bahkan aroma busuk seketika tercium keluar dari makam tersebut. Pak Ujang dan para warga langsung menutup hidung mereka. Mereka kembali menggali makam tersebut hingga akhirnya mereka berhasil menemukan jasad Neng yang sudah menjadi tulang belulang. Salah satu warga yang ada di sana langsung membentangkan kain kafan yang baru. Tulang-tulang dari Neng yang terkubur itu diangkatnya satu persatu lalu disimpan di atas kain kafan tersebut. Beberapa orang membawa beberapa ember besar berisikan air, dan ibu-ibu kini terlihat siap untuk memandikan kembali tubuh Neng yang sudah menjadi tulang belulang. Setelah semua tulang-tulang itu diangkat semua, mereka mulai memandikannya. Mereka mulai membersihkannya dengan sangat hati-hati, membersihkan setiap jengkal dari tulang-tulang yang ada di sana sehingga terlihat bersih. Tak lama kemudian, jasad Neng pun kembali dibungkus dengan kain kafan baru. Kain itu kembali dibentangkan di dalam makam dan menyusun kembali tulang-tulang itu sebelum membungkusnya dan menutupnya kembali dengan tanah yang baru. Dalam proses tersebut, Pak Ujang terlihat bersedih. Ia merasakan bagaimana air matanya jatuh mengalir di pipinya. Rasa takut, rasa ragu yang tadi ia rasakan seketika pudar. Malah sekarang ia merasakan sebuah kenangan tentang sosok istrinya yang ia cintai seumur hidupnya. Kenangan-kenangan manis akan sosok Neng kembali hadir dalam ingatan. Dia ingat bagaimana Neng berusaha berjuang agar dirinya bisa mendapatkan keturunan. Bahkan dia sendiri tahu bahwa Neng sangat mencintainya. Proses pemakaman jasad Neng yang sudah menjadi tulang belulang itu rupanya tidak berlangsung lama. Setelah dibersihkan dan kembali dimakamkan, semua warga kini berdoa, berharap apa yang mereka lakukan bisa membuat jiwanya tenang sekarang.
Para warga yang selesai melakukan hal tersebut akhirnya kembali pulang. Meskipun masih ada keraguan di dalam hati mereka, namun mereka hanya bisa pasrah apabila Neng masih bergentayangan karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Malam pun tiba, suasana tenang kini mulai menyelimuti kampung. Para warga masih memilih untuk diam di rumah. Mereka masih belum yakin bahwa jiwa Neng sudah berhasil dimurikan. Mereka masih khawatir bahwa Neng masih bergentayangan dan meneror setiap warga yang keluar rumah ketika malam. Namun berbeda dengan Pak Ujang. Entah mengapa malam itu dia seperti ingin membawa bayinya keluar rumah. Ia duduk di kursi depan rumahnya, melihat ke arah kegelapan yang menyelimuti di depan matanya. Dalam hatinya, dia terus berdoa agar jiwa Neng bisa tenang sekarang. Namun tak lama kemudian, tepat dari arah jalan, ada sesuatu yang muncul di sana. Ya, Neng kembali muncul, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat anggun dengan senyuman yang memikat, seperti ketika dia masih hidup. Tidak ada lagi suara tertawa mengerikan. Tidak ada pula suara melengking yang membuat orang ketakutan. Bahkan dia tidak menghindar. Dia tidak menghilang ketika Pak Ujang melihatnya. Dia hanya berdiri sambil tersenyum melihat bayi yang dibawa oleh Pak Ujang. Bayi yang adalah anaknya pun ini tidak merasa takut. Bahkan dia terlihat melihat Neng dan tersenyum seperti melihat sosok ibunya yang sudah melahirkannya. Apalagi tepat ketika dia melihatnya, secara spontan tiba-tiba bayi itu berkata, "Mama," katanya dengan suaranya yang lembut. Hal itu tentu saja membuat hati Pak Ujang bergetar dengan hebat. Dan tak lama kemudian Neng menghilang secara perlahan, diikuti oleh suara hembusan angin malam yang berhembus pelan dari dalam kegelapan. Dan sejak saat itu, sosok Neng tidak pernah muncul kembali. Sosoknya yang menyeramkan kini mulai menghilang dan hanya menjadi cerita di kampung tersebut. Bahkan sekarang para warga sudah berani untuk beraktivitas kembali ketika malam. Pak Ujang yang kini melihat anaknya yang mulai dewasa, seperti melihat bagian dari Neng yang ada di dalam anaknya, dia selalu bertanya dalam hatinya, apakah Neng benar-benar pergi? Atau dia terus mengawasi mereka di sebuah tempat yang tidak pernah dia sadari. Yang pasti, kisah ini menjadi sebuah kisah yang tak pernah hilang dari kampung itu. Bahkan hingga anaknya tumbuh dewasa, dia merasa bahwa ada sosok tidak terlihat yang sering kali menjaganya. Dan tanpa dia sadari, itu adalah Neng yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Dark banget ya. Dan ini kelam banget ya. Saya suka nih kisah-kisah yang seperti ini. Bagaimana Pak Ujang dan Neng ya. Namanya sudah pisah ini nih. Ujang sama Neng. Sepasang suami istri ini sudah menanti-nanti kehadiran buah hati selama 5 tahun ya. Itu waktu yang terasa kelihatannya pendek, tapi itu panjang tuh bagi orang yang sedang menanti. Dan hingga akhirnya setelah 5 tahun nanti diberikan momongan tapi sayang. Setelah beberapa hari melahirkan, Neng harus meninggal dunia. Dan disinilah setelah itu dia bergentayangan untuk meneror warga kampung Ujung, termasuk suaminya sendiri Pak Ujang dan juga bayinya. Itu terornya ngeri banget ya. Dan ternyata misteri dibalik bergentayangannya arwahnya ini adalah dari ada sesuatu yang tertinggal di dalam tubuhnya, yaitu ari-arinya masuk. Jadi penyebab meninggalnya itu ya memang di zaman itu ya di tahun 95 di daerah di kampung Ujung sana kan mungkin masih jauh kemana-mana, belum banyak rumah sakit, belum banyak puskesmas bidan, jadi masih memakai paraji. Jadi paraji itu adalah dukun beranak ya, atau dukun bayi, sebutan di daerah Sunda itu adalah sebutannya paraji. Dan pada saat itu ya parajinya pasti nggak sengaja kan, tidak digunting dan itu masuk lagi ke dalam tubuh sang ibu, ari-ari bayi, dan itu sangat fatal hingga akhirnya menyebabkan Neng meregang nyawa, meninggal dunia. Luar biasa sekali kisahnya. Di sini terharu juga ya. Jadi memang dia kembali itu untuk melihat anaknya juga dan kayak pengen gendong, mungkin kayak pengen nyusuin, tapi ya dia sudah berbeda alam. Tapi alhamdulillah pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang itu bisa diketahui bagaimana cara menghentikan teror di kampung Ujung itu. Akhirnya digali, dimandikan lagi ya, karena memang ari-arinya juga udah nggak ada kan yang di dalam tubuhnya karena sudah jadi dalam wujud tengkorak. Jadi ngeri banget ya, mandiin dalam bentuk tengkorak.
Dan ini adalah based on true story teman-teman, kisah nyata yang mana Bang Sidik ini mendengar langsung dari daerah Kampung Ujung. Dan silakan untuk teman-teman kita ambil saja hikmah baiknya dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Sidik ya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasar kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyaman teman-temannya aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.